Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kami akan membawakan satu kisah yang sudah dinanti-nanti oleh teman-teman semua, yang sudah selalu ditunggu-tunggu. Kisah Sudiro. Akhirnya Mas Untung, penulis favorit kita semua, mengirimkan kisah ini, langsung saya gaspol, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi kepanjangan, kita langsung menuju ke jagat maya. Akhir dari sebuah perjalanan panjang. Kisah Sudiro. Setelah dapat membuktikan jika kerajaan Laut Selatan tidak memiliki tujuan untuk membangkitkan Molodewo, Molotatu, dan Molopati, para pemimpin pasukan gabungan dari beberapa kerajaan gaib pun mulai menghadap sang ratu guna meminta permohonan maaf kepada sang ratu penguasa kerajaan Laut Selatan. Walau merasa sangat kesal karena sempat dituduh akan membangkitkan kekuatan jahat itu, tapi dengan segala kebijaksanaannya, sang ratu penguasa Laut Selatan pun mau berlapang dada untuk memaafkan para punggawa kerajaan-kerajaan gaib yang berkuasa di daratan, lembah, dan pegunungan. Sang ratu yang dibantu oleh Eyang Nagawana pun kembali menjelaskan jika mereka akan menyimpan kitab Segara Ruksa di sebuah tempat rahasia yang sangat aman. Dan tidak hanya itu, Eyang Nagawana juga kembali mengambil sebagian energi dari ilmu Pancawara yang ada pada diri Widanu dan Sudiro. Hal itu disengaja dilakukan karena untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah dan juga kebangkitan dari 3 kekuatan jahat tersebut. Setelah Eyang Nagawana selesai mengambil kembali sebagian energi ilmu Pancawara dari tubuh Widanu dan Sudiro, suasana di istana sang ratu penguasa Laut Selatan terasa lebih tenang. Para punggawa kerajaan-kerajaan gaib yang berkuasa di daratan dan lembah serta pegunungan kini memandang sang ratu dengan penuh rasa hormat yang lebih mendalam. Mereka menyadari kebesaran hati dari sang ratu yang memilih jalan kedamaian daripada menuruti amarah. Sang ratu pun kemudian memerintahkan kepada para pengawal setianya untuk membawa kitab Segara Ruksa ke tempat yang telah dipilih. Tempat itu adalah sebuah gua di dasar lautan gaib yang tersembunyi di balik karang-karang raksasa yang hanya bisa didatangi oleh mereka yang mendapatkan izin dari sang ratu. Gua tersebut dilindungi oleh makhluk-makhluk gaib berkekuatan besar yang setia kepada sang ratu, sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk mencapainya tanpa sepengetahuannya. Setelah kitab itu disimpan dengan aman, sang ratu dan Eyang Nagawana kembali ke istana untuk melaksanakan upacara penyegelan kekuatan kitab tersebut. Dengan menggunakan mantra-mantra kuno dan energi alam semesta, mereka memastikan bahwa kitab Segara Ruksa tidak akan dapat digunakan oleh siapapun kecuali mereka yang benar-benar pantas dan dipilih oleh takdir. Sementara itu, Widanu dan Sudiro meskipun terlihat lemah karena sudah kehilangan sebagian energi dari dalam tubuh mereka, tapi mereka merasakan kedamaian di hati mereka. Ayah dan anak yang memiliki kesaktian tinggi itu menyadari bahwasanya pengorbanan yang telah dilakukan tidaklah sia-sia, dan itu semua adalah demi kebaikan jagat raya untuk mencegah terjadinya kekacauan yang lebih besar. Hari ini sudah sepatutnya kita bersyukur karena kekuatan besar dari makhluk-makhluk penguasa kegelapan itu berhasil kita kembalikan ke tempat di mana seharusnya mereka berada. Selain itu, kitab Segara Ruksa sudah berada di tempat yang aman, dan juga sebagian energi dari ilmu Pancawara
ada pada diriku, ujar sosok Eyang Nagawana yang memberikan penjelasan kepada para punggawa dan pembesar dari kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Istana Laut Selatan. Aku rasa mustahil bagi siapapun untuk membangkitkan sosok Molodewo, Molotatu dan Molopati saat ini, imbu Eyang Nagawana. Setelah merasa yakin akan apa yang telah dilakukan oleh Sang Ratu dan juga Eyang Nagawana bersama Sudiro dan yang lainnya, akhirnya para penguasa kerajaan gaib itu pun mengundurkan diri dan kembali ke kerajaan mereka masing-masing. Dan sebelum Eyang Nagawana pergi, sosok naga petapa itu kembali membahas tentang ketiga batu mustika yang tidak lain adalah tempat di mana terkurungnya sosok Molodewo, Molotatu dan Molopati. Demi menjaga keseimbangan alam semesta, Eyang Nagawana pun memberikan warisan leluhur dari sang ratu penguasa Laut Selatan, yaitu berupa batu mustika berwarna hitam yang menjadi tempat Molodewo berada. Aku serahkan batu ini kepadamu, Raden Ayu. Kami percaya jika sang penguasa Laut Selatan akan menjaga batu ini dengan sebaik-baiknya, ujar Eyang Nagawana sambil memberikan batu hitam yang berkilauan itu kepada sang ratu. Terima kasih, Eyang. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah engkau berikan ini, dan aku juga akan menjaga sepenuhnya batu ini agar tidak jatuh ke tangan makhluk-makhluk yang memiliki sifat serakah, balas Kanjeng Ratu dengan penuh wibawa. Karena salah satu batu masih tersimpan dengan baik di tangan Jenggala Suta, maka batu mustika yang menjadi tempat terkurungnya Molopati, aku sendiri yang akan menjaganya. Dan suatu saat nanti, aku akan meminta salah satu dari golongan manusia untuk menjaga batu ini, ujar Eyang Nagawana menjelaskan. Selesai dengan semua permasalahan, Eyang Nagawana pun kembali ke pertapaannya di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Sementara itu, Sudiro, Widanu, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna dan Ki Jagat Madya serta makhluk-makhluk gaib lainnya yang bersama mereka kembali ke lembah Jagat Maya. Ketenangan dan kedamaian pun mulai terasa mengiringi langkah mereka untuk kembali ke tempat yang dirasa paling aman, itu lembah Jagat Maya, yang merupakan sebuah tempat yang berada di antara dunia nyata dan alam gaib. Itu memiliki labirin energi yang mampu menyesatkan setiap makhluk yang mencoba untuk masuk ke dalamnya. Ki Jagat Madya melangkah dengan tenang, memimpin rombongan menuju lembah Jagat Maya, di mana kabut tipis dan bayangan pepohonan rimbun menciptakan suasana magis di sepanjang perjalanan. Langit di atas mereka tampak samar-samar, menyiratkan waktu yang sulit untuk ditentukan apakah masih pagi atau sudah senja. Sudiro dan Eyang Jagat Giri serta makhluk-makhluk gaib yang mengikuti Ki Jagat Madya terus berjalan dengan tenang. Mereka tak mengeluarkan suara sedikit pun, dan hanya derap langkah pelan terdengar menyatu dengan bunyi angin lembut yang menyapu dedaunan. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang aneh mulai merayapi hati mereka. Sebuah ketidakpastian yang perlahan tumbuh menjadi kegelisahan. Tepat di depan Sudiro, Widanu yang masih memiliki sisa kekuatan Pancawara dalam dirinya tiba-tiba saja berhenti. Dia merasakan adanya getaran aneh yang tidak terlihat oleh mata biasa, tapi begitu sangat jelas dalam perasaannya. Widanu merasa ada seolah energi gelap yang berusaha mengganggu perjalanan mereka. Langkahnya tertahan dan pandangannya menyapu sekitar mencari sumber dari kegelisahan itu. Rombongan Sudiro yang dipimpin oleh Ki Jagat Madya pun berhenti mengikuti gerakan Widanu yang tiba-tiba. Meski tenang, Ki Jagat Madya juga bisa merasakan perubahan energi di sekitarnya. Ia lalu menajamkan mata batinnya untuk berusaha menangkap tanda-tanda apa yang menyebabkan Widanu berhenti. Udara yang tadinya sejuk tiba-tiba saja terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang merayap mendekat namun tak terlihat, tapi sangat nyata keberadaannya. Di kejauhan, kabut tampak semakin tebal menutupi pandangan menuju lembah Jagat Maya. Sementara itu, langkah Ki Jagat Madya yang sebelumnya tegas dan pasti kini tertahan, seolah menyadari bahwasanya mereka berada di ambang sesuatu yang besar yang mungkin saja dapat membahayakan keselamatan mereka.
Perjalanan yang tadinya terlihat menyenangkan itu perlahan tapi pasti terasa lebih berat dan mulai penuh dengan teka-teki. "Ada apa, Danu? Apakah merasakan adanya kekuatan musuh?" tanya Sudiro yang mulai meningkatkan kewaspadaannya. "Sepertinya kita sudah tidak berada di alam nyata ataupun alam gaib, Pak," balas Widanu yang sontak membuat Sudiro dan yang lainnya terkejut. Kata-kata Widanu seolah seperti petir yang membelah keheningan menggema di tengah suasana yang penuh dengan tanda tanya. Rombongan yang tadinya berjalan dengan tenang kini semakin terdiam, terpaku oleh ucapan bocah yang memiliki kepekaan luar biasa itu. Sudiro yang berjalan tepat di belakang Widanu merasakan getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Keraguan pun menyelimuti wajah-wajah mereka, seakan-akan kenyataan yang mereka pijak tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat asing. Suasana di sekitar mereka pun perlahan-lahan mulai terasa berbeda. Tanah yang mereka injak kini terasa lembut, seakan berubah menjadi kabut tipis yang mengambang di antara dua dunia. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitaran mereka kini tampak lebih menyeramkan. Bayang-bayangnya memanjang dengan bentuk yang tidak biasa. Udara yang tadinya sejuk dan juga tenang kini berputar, menciptakan pusaran angin halus yang tak kasat mata, namun bisa dirasakan dengan jelas oleh setiap makhluk yang berada di sana. Ki Jagatmadya menoleh perlahan, menatap Widanu dengan penuh tanda tanya. Dia tahu ada sebuah kebenaran dalam setiap kata-kata yang diucapkan bocah itu. Kekuatan Pancawara yang masih melekat dalam dirinya memberikannya kemampuan untuk bisa merasakan hal-hal yang berada di luar jangkauan makhluk biasa. Ki Jagatmadya merasakan bahwa mereka memang telah melewati batas alam yang mereka kenal, memasuki wilayah lain yang kini tidak mereka kenali. Langit di atas mereka tampak buram, seolah tidak lagi berada di bawah kuasa waktu. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya bayangan samar yang membentang tanpa arah. Suara alam yang biasanya tiba-tiba hilang begitu saja, yang tersisa kini hanyalah keheningan, dan seakan-akan seluruh alam berhenti bergerak. Setiap detik yang berlalu terasa semakin lambat. Waktu terasa seperti terhirup oleh kekosongan yang menjerat mereka. Perasaan terjebak mulai menjalar ke dalam hati setiap makhluk di sana. Energi yang sebelumnya terasa berat kini berubah menjadi terasa semakin menekan, membuat mereka perlahan-lahan mulai melemah. Sudiro merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia mulai menyadari bahwa mereka telah memasuki dimensi yang jauh melampaui alam biasa, atau sebuah tempat tanpa ujung di mana batasan waktu dan ruang menghilang seperti bayangan yang kabur. Eyang Jagatgiri dan Eyang Jagatbaruna yang selama ini selalu memancarkan ketenangan bijak tampak mulai gelisah. Keduanya berdiri lebih waspada, merasakan sesuatu yang tak terlihat namun begitu kuat menyelubungi mereka. Ketenangan yang biasanya mengiringi perjalanan mereka perlahan terkikis oleh ketegangan yang tak terdefinisi, seolah-olah alam di sekitaran mereka telah berubah menjadi jebakan tak berujung. Begitu juga dengan Gatra Prawira, Wana Geni dan yang lainnya. Mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahannya. Mata mereka yang tajam dalam menembus dimensi-dimensi yang tak kasat mata mulai berkeliling dengan penuh kewaspadaan. Beberapa di antara mereka terdengar membisikkan mantra-mantra pelindung, sementara yang lain berdiri tegak dengan siaga, siap menghadapi apapun yang mungkin menyerang dari balik tirai kekosongan ini. Namun bukan hanya ancaman serangan yang mengganggu mereka, ada sesuatu yang lebih terasa mengancam dengan energi lebih besar. Sebuah kehadiran yang tidak terlihat namun jelas dirasakan oleh semua yang berada di sana. Energi yang begitu kuat seperti pusaran angin raksasa yang tak kasat mata mulai terasa semakin dekat. Setiap dari mereka dapat merasakan tatapan tajam yang tak terlihat, seakan-akan mereka ini sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih besar yang memiliki kekuatan melebihi kekuatan mereka. Widanu berdiri diam, mencoba memusatkan kekuatannya dan mulai mencari sumber energi besar itu. Wajahnya yang terlihat polos kini menyiratkan kegelisahan yang dalam.
Dia jelas merasakan kehadiran itu, tetapi ia belum dapat menangkap wujud dari sosok pemilik kekuatan besar itu. Dia hanya tahu bahwa mereka tidak sendiri di sini. Ada sesuatu yang sedang memperhatikan, mungkin menunggu, mungkin bersiap untuk bergerak. Semua menjadi lebih sunyi, dan dalam keheningan itu, perasaan terjebak semakin nyata. Mereka tidak bisa kembali, namun juga seolah tidak bisa maju. Sudiro dan yang lainnya mulai terperangkap di antara dimensi yang melarutkan segala rasa kenyataan, di mana batas-batas normal telah lenyap dan segala sesuatu mungkin terjadi. Siapa pemilik ajian sakti yang mampu mengurung kita di tempat tidak mengenakan ini, Diro? Tanya Tirta Bagya yang berada di dalam tubuh Sudiro. Aku sendiri belum tahu, Ki Tirta. Sebaiknya persiapkan dirimu untuk sebuah pertarungan besar, balas Sudiro dengan tegas. Getaran itu semakin kuat, seolah seperti gemuruh halus yang merayap melalui tanah dan udara di sekitaran mereka. Energi besar yang mendekat membuat setiap makhluk dalam rombongan itu mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mata Sudiro membulat, tangannya tanpa sadar mengepal erat, dan tubuhnya mulai mengeluarkan energi pelindung. Aura pelindung itu muncul dengan sendirinya, mengalir dari dalam dirinya, membentuk perisai tak terlihat yang melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Widanu dengan ketenangan yang diperolehnya dari ilmu Pancawara berdiri dengan tegak. Dia bisa merasakan energi dalam tubuhnya yang bergerak, menyatu dengan kekuatan alam di sekitarnya. Ilmu Pancawaranya membuatnya peka terhadap perubahan energi, dan kini dia mulai memusatkan konsentrasinya, menyelaraskan diri dengan kekuatan yang ia miliki. Tubuhnya memancarkan aura yang semakin terang, bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Ki Jagat Madya, Eyang Jagat Giri, dan Eyang Jagat Baruna semua merasakan kehadiran yang sama. Mereka saling bertukar pandang tanpa kata, mengerti bahwa apapun yang mendekat ini bukanlah ancaman biasa. Ada sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang melebihi kekuatan dari makhluk-makhluk biasa yang pernah mereka hadapi. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang merayap dari dalam bumi. Udara di sekitar mereka pun terasa semakin panas, seolah-olah ada kobaran api besar yang mengelilingi tapi tak terlihat oleh mereka. Namun tidak ada dari satupun makhluk yang mundur. Setiap jiwa yang berada di sana telah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Sudiro menajamkan inderanya, berusaha menangkap petunjuk tentang kehadiran yang mendekat. Apapun itu, dia tahu bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Semakin dekat, semakin jelas bahwa energi yang mendekat ini bukan hanya berbahaya, tetapi juga memiliki sifat yang asing, seperti sesuatu yang berasal dari alam yang jauh lebih dalam dan misterius daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Rombongan Sudiro pun tetap pada posisinya. Mereka terus menyatu karena mereka sadar bahwa mereka harus menghadapi ini bersama. Getaran di tanah semakin terasa kuat, dan kemudian dari kejauhan sesuatu mulai muncul dari balik kabut tebal yang menyelimuti tempat itu. Bentuknya masih samar, tapi kehadirannya terlihat begitu besar. Sekejap kemudian, tiba-tiba saja api yang sangat besar mulai muncul mengelilingi tempat di mana Sudiro, Widanu, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, Ki Jagat Madya, Gatra Pawira, Wana Geni, dan Wana Rupa berada. Kobaran api itu masih terasa sangat panas, walau Sudiro sudah mengeluarkan energi pelindung yang menutupi mereka semua. Tidak ingin terbakar hidup-hidup, Gatra Pawira dan Wana Geni serta Ki Jagat Madya pun mulai mengeluarkan energi pelindung mereka guna melapisi energi pelindung milik Sudiro yang sedari awal sudah tercipta membentuk kubah. Kubah energi yang semula dibentuk oleh Sudiro kini berubah menjadi perisai yang lebih kuat, terdiri dari berbagai lapisan energi yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah energi Sudiro yang kuat dan mendasar, membentuk pondasi pertahanan. Di atasnya, energi api milik Wana Geni dan Gatra Pawira memberikan perlindungan yang lebih, menjaga agar tidak ada energi luas yang bisa menembus dengan mudah.
Kekuatan energi Ki Jagat Madya mengikat semuanya bersama-sama hingga memberikan kesejukan dari kobaran api besar tersebut. Widanu pun langsung duduk bersila di tengah ketegangan yang menyelimuti mereka. Di tengah gemuruh tanah dan energi yang memekakkan telinga itu, dia memilih ketenangan sebagai senjatanya. Kedua matanya tertutup rapat, nafasnya teratur, dan perlahan-lahan ia memusatkan seluruh kesadarannya ke dalam dirinya sendiri, sementara tubuhnya dikelilingi oleh kubah pelindung yang dibentuk oleh energi Sudiro dan yang lainnya. Dengan ilmu Pancawara, pikirannya mulai menjelajah jauh keluar, melampaui batasan-batasan yang ada. Widanu tahu bahwa untuk mengatasi kekuatan sebesar itu, dia harus mencari sumbernya. Dalam keheningan yang diciptakannya sendiri, Widanu mulai menyatu dengan alam di sekitarnya. Ajian Pancawara yang terus mengalir dalam tubuhnya memberikan kemampuan untuk merasakan getaran halus yang tidak bisa dirasakan oleh makhluk lain. Usahanya pun perlahan membuahkan hasil. Dia mulai merasakan aliran energi yang tidak terlihat oleh mata. Energi itu berasal jauh dari tempatnya berada, mengalir melalui tanah dan bahkan kubah pelindung mereka. Dalam ketenangan pikirannya, Widanu mulai melihat bayangan samar yang jauh di balik kabut energi. Sumber kekuatan itu ada di suatu tempat yang dia kenali, tersembunyi, namun tidak sepenuhnya jauh dari tempat mereka berada. Widanu terus memusatkan energinya, menyusuri aliran-aliran kekuatan yang terhubung dengan kobaran api besar itu. Dia mengikuti jalur-jalur yang halus namun kuat, sampai akhirnya ia menemukan titik asalnya. Energi besar ini berasal dari lembah jagat maya, Pak, ujar Widanu sambil membuka kedua matanya, lalu menoleh ke arah Sudiro. Apa maksudmu, Danu? Siapa yang memiliki energi sebesar ini di sana? Balas Sudiro penasaran. Sepertinya energi besar ini berasal dari batu mustika yang ada pada kakek, Pak, balas Widanu yang sontak membuat semua yang ada di sana terkejut mendengarnya. Apakah mungkin sosok Molotatu telah bangkit, Tiro? Tanya Gatra Pawira sambil menatap tajam ke arah Sudiro. Sepertinya begitu, Wira, balas Sudiro yang sedang mencoba memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat mereka berada kala itu. Sepertinya kita sengaja dikurung di tempat ini karena di lembah jagat maya, aku yakin Jenggala Suta tidak mampu bertahan lama menghadapi makhluk itu, Diro, ujar Ki Jagat Madya yang terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi orang-orang yang berada di sana. Kalau begitu, mau tidak mau, kita harus keluar dari tempat ini secepatnya. Kita harus menerobos api besar itu, balas Wanageni yang terlihat bersiap untuk keluar dari kubah energi pelindung yang membuat mereka aman kala itu. Aku akan keluar dari kubah pelindung ini. Semoga saja energi api milikku bisa menahan energi api yang mengurung kita ini, Diro, imbu Wanageni yang langsung merubah wujudnya menjadi makhluk yang diselimuti kobaran api yang menyala merah. Tanpa ragu lagi, Wanageni pun langsung melesat keluar dari dalam kubah energi pelindung. Tubuhnya yang diselimuti kobaran api mulai masuk ke dalam kobaran api besar yang terlihat sangatlah panas itu. Saat Wanageni melesat keluar dari kubah energi pelindung, semua yang masih berada di sana mengamati dengan cemas. Tubuhnya yang terbungkus oleh api dari dalam dirinya sendiri itu tampak berkilauan di udara, menciptakan jejak api yang menyala-nyala. Sudiro, Widanu dan yang lainnya memperhatikan dengan harapan bahwa Wanageni dengan kekuatan api yang dimilikinya itu mampu menaklukkan atau setidaknya keluar dengan selamat dan mampu kembali ke lembah jagat maya. Tapi harapan itu dengan cepat berubah menjadi kengerian. Ketika tubuh Wanageni memasuki kobaran api besar itu, suara jerit kesakitan yang memilukan terdengar dari dalamnya. Jeritan itu menggema di udara, menembus pertahanan batin. Setiap makhluk yang mendengarnya, Sudiro dan yang lainnya pun tersentak. Mata mereka terbelalak saat melihat pemandangan yang tak terduga. Tubuh Wanageni yang sebelumnya begitu gagah dalam kobaran api miliknya sendiri, kini tampak melayang tak berdaya
di tengah kobaran api besar yang mengurung mereka. Api yang menyelimuti tubuh warna geni yang seharusnya menjadi perlindungan dan juga kekuatan utamanya tampak tidak mampu menandingi kekuatan dari kobaran api besar tersebut. Tubuh warna geni pun seolah-olah dilahap oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Warna geni terlihat terombang-ambing tanpa kendali seperti daun kering yang ditiup angin kencang. Energi yang biasanya mengalir dengan tenang dalam dirinya kini mulai pudar, ditelan oleh api besar yang seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Sudiro, Widanu dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Setiap dari mereka menyadari jika kobaran api itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan dengan kekuatan api biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat di dalamnya, sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menyerang dan memanipulasi energi lawan. Warna geni yang memiliki hubungan erat dengan elemen api tampak tak berdaya di dalam perangkap yang berwujud sama dengan kekuatannya sendiri. Ki Jagat Madya dan Eyang Jagat Giri segera bergerak, mencoba memikirkan cara untuk bisa menyelamatkan Wana Geni sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Gatra Prawira dan Wana Rupa bersiap-siap menjaga agar kuba pelindung tetap aman di tengah tekanan besar yang terus meningkat itu. Namun, mereka semua tahu bahwa waktu mereka terbatas. Jika Wana Geni dengan kekuatan apinya saja tidak bisa melawan api itu, maka apapun yang mereka hadapi adalah musuh yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah mereka duga. Di dalam kobaran api itu, jeritan Wana Geni terus terdengar, mengguncang hati Sudiro, Widanu, Gatra Prawira, dan yang lainnya. Kekuatan misterius itu tidak hanya mengancam tubuh fisik mereka, tetapi juga energi murni milik mereka. Kekuatan itu mencoba untuk mematahkan kekuatan batin yang selama ini mereka jaga. Pertarungan melawan kobaran api besar itu sepertinya menjadi pertarungan terberat yang pernah dialami oleh Sudiro dan yang lainnya. Perlahan-lahan, suara jerit kesakitan dari Wana Geni pun menghilang, dan bersama dengan itu sosok tubuh yang terbungkus api merah itu pun menghilang dari pandangan Sudiro dan yang lainnya. Kesedihan dan kemarahan pun mulai mereka rasakan. Mereka tidak menyangka jika Wana Geni akan tumbang dengan mudahnya di dalam kobaran api yang menyala besar itu. Karena kesedihan yang mendalam, Sudiro pun langsung meminta kepada Tirta Bagya untuk bertiwik ramah dengannya, tapi tidak seperti biasanya. Tirta Bagya terlihat enggan untuk menyatukan kekuatannya bersama Sudiro yang sedang merasakan kesedihan mendalam karena melihat sahabatnya musnah di lahap api besar tersebut. "Apakah kau takut, Ki Tirta?" ujar Sudiro dalam batinnya kepada sosok Tirta Bagya. Tanpa menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Sudiro, sosok Tirta Bagya pun keluar dari dalam tubuh Sudiro dan berusaha untuk menenangkan tuannya yang sedang merasa sangat kalut kala itu. "Aku tidak ingin mati sia-sia, Diro. Kau harus pertimbangkan semuanya. Aku rasa kekuatan itu dapat dengan mudah melumat kita berdua, Diro," ujar sosok Tirta Bagya sambil menatap tajam kobaran api yang terlihat semakin membesar itu. "Berdiam diri pun tidak akan menghasilkan apa-apa, Ki Tirta. Setidaknya kita mati untuk mencoba keluar dari tempat ini," balas Sudiro yang terlihat sangat murka kala itu. "Diro, sebaiknya tenangkan dulu dirimu. Biar aku yang mencoba keluar dari tempat ini dengan wujud Eyang Nagawana," seru sosok Wana Rupa yang terlihat mulai berubah menjadi sosok naga putih bersayap yang tubuhnya perlahan membesar. Sudiro menghela nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Wana Rupa. Sosok makhluk gaib itu yang berwujud seperti makhluk siluman biasa perlahan-lahan mulai berubah. Tubuhnya yang semula kecil berangsur memanjang dan membesar. Kulitnya yang sebelumnya gelap kini berubah menjadi putih bersinar, dan hanya dalam hitungan detik Wana Rupa pun telah menjelma menjadi sosok Eyang Nagawana, naga putih bersayap yang gagah dan memiliki kekuatan besar.
Sosok Wanarupa yang kini menjelma menjadi sosok Eyang Nagawana terlihat memancarkan kekuatan besar yang memberi harapan bagi Sudiro dan yang lainnya. Sayapnya yang lebar membentang megah dan tubuhnya yang besar terlihat mengelilingi kubah pelindung, memberikan perlindungan tambahan kepada mereka semua. Sosok Eyang Nagawana menatap kobaran api besar di luar kubah dengan tatapan tajam matanya. Dia tahu bahwa kekuatan api ini tidaklah biasa. Dia merasakan sifat gelap yang tersembunyi di balik nyala api itu. Tanpa ragu, sosok makhluk bertubuh besar itu pun mulai menggerakkan sayapnya dan melayang di udara, mengitari kubah pelindung sebelum kemudian melesat menuju kobaran api yang telah mengurung mereka. Dengan kekuatan dan wujud barunya, Wanarupa percaya bahwa dia mampu menembus dan mengatasi kekuatan jahat yang sedang mengancam mereka. Kedua sayap besarnya mengepak kuat, menimbulkan gelombang angin besar yang menyapu kobaran api tersebut, dan bersama dengan itu tubuh sosok Eyang Nagawana itu menembus udara dengan kecepatan yang luar biasa. Dan saat ia mendekati kobaran api besar itu, tubuhnya terlihat bersinar terang, berputar-putar mengitari kobaran api untuk mencari titik lemahnya. Dia mengandalkan insting nalurian naganya demi menemukan cara terbaik keluar dari jebakan yang memerangkap mereka. Namun, kobaran api besar itu tidak hanya dia menunggu. Saat sosok Eyang Nagawana mendekat, api tersebut tampak semakin ganas, seolah merespons kehadiran sosok yang memiliki kekuatan besar itu. Dengan cepat nyala api pun berubah menjadi lebih terang dan liar, seakan mencoba menantang kekuatan dari sosok naga putih itu. Walau kekuatan api itu semakin besar, tapi sosok Eyang Nagawana tidak gentar. Ia mengerahkan seluruh kekuatan dan menyelimuti dirinya dengan energi pelindung yang kuat sebelum akhirnya menerobos masuk ke dalam kobaran api yang mengurung mereka. Begitu tubuh Eyang Nagawana memasuki pusat api, tidak ada jeritan seperti yang tadi dialami oleh Wanageni. Sebaliknya, naga putih itu melayang dengan tenang, menelusuri kedalaman api sambil terus berusaha untuk menemukan sumber kekuatannya. Sudiro dan yang lainnya pun merasa jika sepertinya Wanarupa yang kini berwujud Eyang Nagawana itu mampu untuk menjinakkan kobaran api tersebut. Di dalam kobaran api itu, Eyang Nagawana terlihat terbang melayang dengan tenang tanpa merasakan apapun dari kobaran api besar tersebut. Akan tetapi hal itu tidaklah berlangsung lama. Kepakan sayap dari sosok Eyang Nagawana yang semula penuh kekuatan itu mendadak terhenti. Tubuh naga putih yang gagah itu tiba-tiba tampak beku di udara, terdiam di tengah kobaran api yang terus melahap sekelilingnya. Mata tajamnya yang sebelumnya berkilau penuh tekad kini mulai memudar, seakan kehilangan sinarnya. Energi besar yang melindunginya tidak lagi mengalir, dan Sudiro serta yang lainnya hanya bisa menyaksikan hal itu dengan kesedihan yang sangat mendalam. Sudiro tidak menyangka jika hanya dalam sekejap gulungan api besar muncul dan menerjang dengan kekuatan dahsyat bagai ombak besar yang menelan kapal di tengah lautan. Api merah itu melingkupi tubuh Eyang Nagawana, membungkusnya dalam terjangan energi yang begitu kuat hingga tubuhnya yang besar itu perlahan tenggelam ke dalam lautan api yang semakin mengganas. Tidak ada jerit kesakitan yang terdengar kala itu, namun keheningan yang mengikuti jauh lebih mengerikan. Baik Sudiro, Widanu serta yang lainnya tahu dengan pasti bahwa Wanarupa dalam wujud naga putihnya telah hilang ditelan oleh kobaran api besar yang tidak terhentikan itu. Rasa takut pun mulai merayap dalam hati mereka ketika menyadari bahwa kekuatan besar dari makhluk gaib sekuat sosok Eyang Nagawana pun tidak mampu melawan kekuatan misterius yang sedang mereka hadapi. Sudiro mengepalkan kedua tangannya lebih kuat lagi. Amarah dan ketakutan bercampur aduk di dalam dirinya dan hampir membuatnya putus asa. Widanu yang biasanya tenang pun kini tampak gelisah. Matanya berkedip-kedip tak tenang sambil terus merasakan getaran aneh dari kobaran api tersebut. Mereka berdua menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekedar api biasa.
Itu semua adalah kekuatan yang berasal dari sumber yang jauh lebih gelap dan juga kuat daripada yang mereka pernah bayangkan. Di dalam kubah pelindung, Eyang Naga Giri, Eyang Naga Baruna dan Ki Jagatmadya serta Gatra Pawira dan Tirta Bagya juga mulai merasakan ketidakberdayaan mereka. Kobaran api merah di sekeliling mereka semakin besar, semakin mendekat, dan setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin terdesak. Waktu mereka semakin menipis dan tidak ada lagi jaminan bahwa mereka bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Semua mata kini tertuju pada Sudiro dan Widanu menunggu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sepertinya hari ini adalah hari di mana kita semua akan menghadap kepada Sang Maha Pencipta kita, Giri. Ujar Eyang Jagat Baruna sambil tersenyum dan terus menatap kobaran api yang membentuk dinding besar dan menjulang tinggi tanpa batas itu. Sepertinya memang begitu, Baruna. Aku tidak menyangka jika akhirnya ada kekuatan besar yang mampu menghabisi kita. Balas Eyang Jagat Giri yang masih bisa tertawa di tengah bahaya besar tersebut. Mendengar tawa dari Eyang Jagat Giri, tekad yang ada di dalam diri Sudiro pun semakin menguat. Ia terlihat memejamkan mata setelah sebelumnya mengusap kepala Widanu sebagai bentuk salam perpisahan mereka. Ketika kedua matanya telah terpejam, Sudiro pun terlihat membaca sebuah mantra aji, dan bersamaan dengan itu sosok Tirta Bagya pun berubah menjadi bayangan seperti kabut lalu masuk ke dalam tubuh Sudiro. Dalam sekejap, tubuhnya yang telah bertiwi krama dengan sosok Tirta Bagya mulai berubah. Energi dari dalam dirinya meluap, memancar ke sekelilingnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya kini bersinar merah menyala, seolah terbakar oleh api yang tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Pusaran api mulai terbentuk di sekelilingnya. Namun, itu bukanlah api biasa. Api ini terbentuk dari butiran debu merah membara yang bergerak cepat, menciptakan pusaran yang tampak hidup berputar mengelilingi tubuh Sudiro dengan kecepatan yang mengerikan. Berbeda dengan warna geni yang menggunakan api sebagai elemen yang ia kendalikan, api sindung geni milik Sudiro merupakan kesatuan dari ribuan butiran bola api kecil. Pusaran api bukan hanya untuk melindungi, tetapi untuk menghancurkan apapun yang menghalanginya. Setiap butiran debu yang terbakar membawa kekuatan untuk merobek lapisan energi lawan sehingga menjadikannya senjata yang sangat berbahaya. Dan saat pusaran api semakin cepat berputar, Sudiro memusatkan seluruh kesadarannya. Dia bisa merasakan kehadiran kekuatan yang besar yang terus mendekat dari dalam kobaran api. Dan saat itulah saat yang akan menentukan nasib mereka semua. Dengan tubuhnya yang kini bersinar merah menyala dan dikelilingi oleh badai api sindung geni, Sudiro pun melesat ke arah kobaran api besar tersebut. Sesaat sebelum tubuhnya membentur dinding api yang besar itu, Sudiro merasakan tubuhnya seolah seperti terhisap pusaran air yang mengombang-ambingkan tubuhnya. Beberapa detik kemudian, tubuhnya seperti tertarik ke dalam sebuah tempat lalu terpental dengan sangat kuat. Entah apa yang terjadi, tapi sedikit pun Sudiro tidak merasakan panas dari api besar yang menyala berkobar itu. Dan tiba-tiba saja Sudiro sudah berada di sebuah tempat lain. Setelah tubuhnya terpental beberapa kali dan mendarat di tanah yang keras, Sudiro pun bangkit dari tempatnya terjatuh. Sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar, dia merasa sangat heran dengan apa yang terjadi padanya kala itu dan merasa sangat asing dengan tempatnya berada. Sudiro bangkit dengan tubuh yang terasa berat. Meskipun tidak terluka, debu tebal melapisi tanah di bawahnya, menciptakan kepulan kecil saat ia bergerak. Pandangannya mengedar ke sekeliling, namun yang terlihat hanyalah hamparan tanah tandus sejauh mata memandang, diiringi hembusan angin yang membawa serpian debu.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pepohonan, yang ada hanyalah kabut tipis yang seolah-olah menelan apapun yang ada di depannya. Langit di atasnya berwarna kelabu pekat tanpa matahari dan hanya cahaya redup yang menimbulkan bayangan samar di sekitar. Rasa asing yang menyelimuti Sudiro semakin kuat. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di tempat ini. Dia juga tidak ingat apa yang telah terjadi pada dinding api yang baru saja menggulung dan menarik tubuhnya. Semua terasa tidak nyata. Namun setiap langkah yang diambil atau setiap sentuhan tanah di bawah kakinya terasa begitu nyata. Sudiro mulai melangkah dengan hati-hati. Dia bisa mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keberadaannya di tempat asing itu. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Angin semakin kuat, seolah mendorongnya menuju suatu arah yang tidak ia mengerti. Namun Sudiro terus melangkah, mengikuti insting yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja dari kejauhan, bayangan samar muncul di balik kabut. Sebuah bangunan yang tinggi berdiri di tengah tempat yang kosong itu. Bangunan seperti menara batu yang terbuat dari bebatuan kasar itu terlihat semakin dekat dan semakin jelas bentuknya. Menara itu tampak tua dengan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut hitam. Pintu besar dari kayu yang tebal berada di bagian bawahnya, setengah terbuka, mengundang Sudiro untuk masuk. Meskipun rasa takut berdesir di dalam hatinya, langkah Sudiro tetap maju tanpa bisa ia kendalikan. Tubuhnya seolah dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat, mendorongnya untuk mendekati bangunan tua dengan pintu kayu yang tampak lapuk dan dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang tak bisa ia pahami. Dan saat tangannya hendak menyentuh permukaan pintu kayu tersebut, getaran halus menjalar dari ujung jari hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Pintu itu pun berderit terbuka sedikit lebih lebar, seakan-akan menyambutnya dan memintanya untuk segera masuk. Rasa takut yang tadi muncul di dalam dirinya pun berubah menjadi rasa ingin tahu yang begitu dalam. Sudiro tidak bisa lagi berpaling. Dengan nafas yang semakin cepat, dia pun mulai mengangkat kaki kanannya untuk segera melangkah masuk ke dalam kegelapan yang menanti di balik pintu. Tepat ketika Sudiro hampir melewati ambang pintu kayu tua itu, sebuah tarikan keras menghentikan langkahnya. Sentuhan di pergelangan tangannya terasa tidak asing lagi baginya. Hal itu pun membangkitkan kesadaran yang seolah terkunci oleh kekuatan misterius. Dengan cepat Sudiro menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya dia ketika di tempatnya berada telah berdiri Widanu dengan wajah yang terlihat serius yang mencerminkan kekhawatiran dan kewaspadaan. "Widanu," ujar Sudiro yang tak mampu menyembunyikan keterkejutannya kala itu. "Bagaimana kamu bisa berada di sini, Leh?" tanya Sudiro yang tampak senang sekaligus bingung. Mendengar apa yang diucapkan oleh ayahnya itu, Widanu tidak memberikan penjelasan apapun. Dia hanya menarik tangan Sudiro dengan keras, seolah-olah waktu mereka sangat terbatas. Tanpa sepatah kata pun, Widanu memaksa Sudiro menjauh dari bangunan tua dengan pintu kayu yang sudah usang tersebut. Keduanya pun perlahan bergerak mundur, menjauh dari bangunan tua yang perlahan tampak semakin memudar di balik kabut tebal. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah seperti gemerisik di kejauhan. Namun Widanu tetap teguh memegang kendali, memastikan mereka tetap berada di jalur yang aman. Sudiro yang masih dalam kebingungan hanya bisa mengikuti langkah Widanu tanpa perlawanan. Ketika mereka telah cukup jauh dari bangunan tersebut, Widanu akhirnya berhenti. Ia melepaskan cengkramannya, menatap Sudiro dengan wajah yang tegas namun penuh dengan pengertian. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, pandangan mata Widanu sudah cukup menjelaskan segalanya, bahwa mereka baru saja selamat dari sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah tadi Bapak melesat ke arah kobaran api itu, Danu langsung menyusul Bapak tadi. Danu sangat takut terjadi sesuatu terhadap Bapak, ujar Widanu yang membuat Sudiro langsung memeluk erat anak laki-lakinya itu. "Lalu bagaimana dengan Eyang Jagat Madya dan yang lainnya, Danu?" tanya Sudiro penasaran. "Sepertinya mereka juga akan melewati ilusi dari kobaran api itu, Pak," balas Widanu menjelaskan. "Saat ini sepertinya kita sedang berada di alam pikiran kita, Pak.
Tapi kekuatan ilusi ini sangatlah besar, jadi Danu belum dapat mengetahui di mana sumber energi dari ilusi ini berada. Imbuh Widanu lagi. Sudiro memandang Widanu dengan mata penuh kebingungan, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. Semua yang dikatakan oleh anak semata wayangnya itu terasa begitu tidak masuk akal. Namun, apa yang terjadi sejauh ini memang jauh dari kenyataan yang dapat ia pahami. Dengan raut wajah serius, Widanu mulai mengedarkan pandangan ke sekeliling mereka. Bocah yang memiliki ilmu pancawara itu seolah-olah mencoba mencari sesuatu yang belum dapat dilihatnya dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Sudiro terdiam sejenak, membiarkan Widanu mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, dan tidak lama kemudian Widanu melangkah maju, menatap kosong ke arah kabut yang semakin tebal dengan bentuk yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Kita tidak bisa terus berada di sini terlalu lama, Pak, ujar Widanu sambil menyapu pandangan ke arah yang mulai ia curigainya. Ilusi ini dapat mempengaruhi pikiran kita, membuat kita semakin kehilangan arah atau lebih buruk lagi, dan membuat kita tidak pernah bisa keluar dari sini. Imbu Widanu yang kembali menarik lengan kekarayanya untuk berjalan mengikuti langkahnya. Kata-kata itu membuat dada Sudiro terasa berat. Jika mereka memang berada di dalam ilusi, lalu bagaimana caranya untuk keluar dari tempat itu? Sumber energi dari ilusi ini, seperti yang dikatakan oleh Widanu, masih belum ditemukan, dan tanpa mengetahui dari mana semua ini berasal, mereka akan terjebak lebih lama di tempat ini tentunya. Meskipun situasi terasa begitu asing dan mengerikan, Sudiro merasakan rasa percaya diri yang aneh saat ia melihat Widanu berdiri di sisinya. Selama beberapa waktu belakangan ini, mereka telah melalui banyak hal bersama-sama, dan Sudiro tahu bahwa Widanu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang dimilikinya. Di sana, Pak, sepertinya itu adalah jalan keluar dari tempat ini, ujar Widanu sambil menuju ke arah kabut yang bergulung dan membentuk pusaran kecil itu. Sambil menarik lengan ayahnya, Widanu pun melangkah dengan penuh keyakinan ke arah kabut yang bergulung-gulung itu. Setelah berada di depan kabut tebal itu, Widanu melepaskan pegangan tangannya dan menatap ke arah Sudiro sambil tersenyum. Apa Bapak percaya sama Danu kalau Danu mengatakan ini adalah jalan keluar kita? Tanya Danu yang membuat Sudiro mengernyitkan dahi seraya berpikir. Jika di dalam hatimu tidak ada keraguan, maka sepenuhnya Bapak mempercayaimu, Danu. Sekarang, ayo kita pergi dari tempat ini, balas Sudiro sambil menganggukkan kepalanya dan melangkah ke arah dinding kabut yang terbentuk beda dari sekitarnya. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Sudiro dan Widanu pun melangkah ke arah kabut yang menggulung itu, lalu masuk ke dalamnya. Beberapa detik kemudian, suasana pun kini terlihat berbeda. Kini mereka berada di sebuah tempat yang sudah pernah mereka datangi dan belum lama mereka tinggalkan. Tidak lama setelah kemunculannya, beberapa makhluk gaib pun menghampirinya dengan wajah yang terlihat sangar dan menakutkan. Tapi setelah mengetahui jika mereka itu bukanlah musuh, kedua makhluk gaib yang menggunakan baju kebesaran mereka lengkap dengan senjata di tangan masing-masing segera memberi hormat dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan di depan gerbang utama istana megah itu. Maaf Tuan, tolong sampaikan kepada Kanjeng Ratu jika Sudiro dan Widanu ingin bertemu beliau, ujar Sudiro menyampaikan apa yang menjadi tujuannya di sana. Salah satu dari dua penjaga gerbang utama istana Laut Selatan itu pun menganggukkan kepalanya dan segera pergi untuk menyampaikan pesan dari sosok manusia yang baru saja membantu menyelesaikan permasalahan besar yang hampir saja memicu perang gaib besar. Apa yang kita pikirkan sama, Le? Tanya Sudiro kepada Widanu sambil tersenyum. Sepertinya begitu, Pak. Semoga saja Kanjeng Ratu berkenan untuk bertemu dengan kita, walau saat ini kita tanpa wujud kita yang sebenarnya. Sudiro yang telah mengerti akan apa yang sebenarnya terjadi pun hanya bisa menganggukkan kepala, karena memang benar saat itu yang datang ke istana kerajaan Laut Selatan bukanlah tubuh ataupun jiwa mereka, tapi yang berada di sana hanya kekuatan pikiran mereka yang mampu pergi dari tempat yang telah mengurung mereka.
Setelah lama menunggu, akhirnya Ratu Penguasa Laut Selatan itu pun datang. Walau sempat merasa janggal dengan pertemuan itu, tapi dengan kesaktian dan juga kebijaksanaannya, sang ratu dapat mengerti apa yang terjadi pada Sudiro, Widanu, Ki Jagat Madya, dan yang lainnya. Kanjeng Ratu pun langsung mengisyaratkan sesuatu kepada Sudiro dan juga Widanu. Setelah itu, penguasa kerajaan gaib Laut Selatan itu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di tempatnya berada, Wana Rupa dan Wana Geni pun ternyata mengalami hal yang sama. Dengan apa yang telah dialami oleh Sudiro, mereka tidak merasakan apapun. Ketika tubuh mereka beradu dengan kobaran api besar yang mengurung mereka, hanya saja ilusi yang didapati Wana Rupa dan Wana Geni berbeda dari apa yang didapati oleh Sudiro maupun Widanu. Setelah tubuhnya terempas ke tanah kering dan tandus, Wana Rupa mendapati sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar, dan akhirnya Wana Rupa pun terus bertarung melawan sosok makhluk gaib tersebut di alam pikirannya. Berbeda dengan Wana Geni, ia merasa kembali menjadi sosok Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni. Ketiganya saling beradu pemikiran hingga mereka pun beradu kekuatan untuk menentukan siapa yang berhak memimpin mereka di alam bawah sadarnya. Sementara itu, Eyang Jagat Kiri, Eyang Jagat Baruna, dan Ki Jagat Madya serta Gatra Pawira langsung mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing setelah melihat Widanu melesat ke arah kobaran api besar tersebut. Mereka pun tampak terkejut dan tidak percaya ketika mendapati diri mereka berada di sebuah tempat berbeda dengan lawan dari pikiran mereka masing-masing. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja kesadaran Sudiro, Widanu, dan yang lainnya kembali, dan mereka sangat terkejut ketika melihat Aba Uta, Kiwana Taru, dan Kiwana Sela serta Kanjeng Ratu Penguasa Laut Selatan berada di sekitar mereka menatap dengan penuh rasa cemas. "Akhirnya kalian kembali, Diro," ujar Aba Uta yang langsung membantu Sudiro bangkit dari tempatnya terbaring. "Ah, apakah tadi kita hanya bermimpi, Diro?" tanya Ki Jagat Madya yang merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. "Kalian itu teh tertidur, tapi seperti orang mati, Ki Madya," balas Aba Uta sambil tertawa. "Berterima kasihlah kepada Sudiro dan Widanu. Jika saja mereka tidak berhasil mengirimkan pesan kepadaku, mungkin selamanya kalian akan terjebak di dalam ilusi itu," ujar Kanjeng Ratu menjelaskan. "Apa yang menimpa kami itu merupakan kekuatan dari ketiga makhluk gaib itu, Kanjeng Ratu?" tanya Ki Madya yang merasa penasaran. Benar sekali, Ki Madya. Sosok mulut tato hampir saja terbebas. Beruntung, sebelum makhluk mengerikan itu benar-benar terlepas, Aba Uta dan Kitaharu serta Kisela berhasil meredam kekuatan itu sampai akhirnya aku datang, balas Kanjeng Ratu menjelaskan. Jadi, apa yang sebenarnya menimpa Sudiro, Widanu, dan Ki Jagat Madya serta yang lainnya merupakan sebagian besar kekuatan dari sosok Molotatu yang langsung menyerang mereka tanpa disadari oleh Sudiro dan yang lainnya. Mereka telah masuk ke dalam ilusi hebat yang semakin menekan kesadaran mereka dengan rasa takut yang muncul dari hati dan pikiran mereka masing-masing. Beruntung, di saat situasi mencapai puncak kegentingannya, ketika sosok Molotatu hampir sepenuhnya terbebas dari belenggu, kehadiran sang ratu penguasa kerajaan gaib Laut Selatan menjadi penyelamat. Dengan anggun dan dengan kekuatan luar biasa yang menyertai setiap gerakannya, sang ratu muncul di tengah kegelapan yang menyelimuti lembah jagat maya. Sosok sang ratu memancarkan aura dan kekuasaan yang begitu dahsyat hingga seluruh alam pikiran di sekitarnya tampak bergetar. Molotatu yang wujudnya hampir menuju sempurna berdiri dengan kekuatan yang mengancam. Matanya menyala dengan kebencian membara. Bahkan dengan kekuatan ilusi yang telah mencengkram Sudiro dan Widanu, dia tidak bisa menandingi sang ratu. Dengan gerakan cepat, sang ratu langsung menyerang Molotatu dan mengerahkan kesaktiannya yang luar biasa. Pertarungan antara Kanjeng Ratu dengan sosok Molotatu terjadi begitu cepat, hanya dalam sekejap mata. Serangkaian serangan dahsyat terjadi antara sang ratu dan Molotatu. Setiap serangan sang ratu membawa kekuatan yang tidak hanya menghancurkan tetapi juga memurnikan energi gelap yang dibawa oleh Molotatu. Wujud hampir sempurna dari Molotatu semakin melemah di bawah kekuatan sang ratu, dan tidak butuh waktu lama, sosok makhluk berkekuatan hebat itu
pun mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan satu serangan terakhir, sang ratu menyalurkan kekuatannya melalui telapak tangannya mengarahkan energi mistis yang begitu kuat ke arah Molotatu. Sosok Molotatu bergetar hebat, seolah tertarik kembali ke dalam pusaran kekuatan magis. Dalam jerit yang menggelegar, wujud Molotatu hancur, ditarik kembali ke dalam batu mustika yang berkilauan di tangan Abauta. Sang ratu pun lalu mengunci kembali energi gelap Molotatu ke dalam batu itu dengan segel kuat yang hanya bisa dipecahkan oleh kekuatan yang sebanding dengan miliknya. Keheningan pun melanda seketika setelah pertarungan itu berakhir. Alam pikiran yang tadinya dipenuhi dengan kekacauan mulai tenang, seolah-olah belenggu energi gelap itu telah hilang sepenuhnya. Sang ratu berdiri dengan anggun, nafasnya tetap teratur. Meski ia baru saja mengerahkan kekuatannya yang begitu besar, pandangannya beralih kepada Sudiro dan Widanu serta yang lainnya yang masih tergeletak tidak berdaya kala itu. Dengan energi murni yang dimilikinya, sang ratu mulai menyalurkan kekuatannya ke dalam tubuh Sudiro, Widanu, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, Ki Jagat Madya, dan juga Gatra Pawira, serta Wana Rupa dan Wana Geni. Mereka pun pada akhirnya dapat terbebas dari kekuatan besar belenggu ilusi milik Molotatu. Batu mustika itu pun kini berada kembali dalam genggaman Abauta. Untuk memastikan keamanannya, sang ratu pun memperkuat energi pengunci dengan keagungan dan kesaktiannya. Setelah membantu Sudiro dan yang lainnya terbebas dari belenggu ilusi Molotatu dan juga membantu Abauta mengalahkan dan mengurung kembali sosok Molotatu, ratu penguasa kerajaan gaib Laut Selatan itu pun pamit undur diri bersama para pengawalnya. Sang ratu pun kembali ke istananya dengan kereta kencana yang terlihat sangat indah itu. Di lembah jagat maya, suasana bahagia pun kembali tercipta. Perang besar telah usai dan semua kembali dengan selamat. Gatra Pawira pun kembali ke kerajaan Tirta Kencana setelah istri dan kedua mertuanya serta para punggawa kerajaan gaib kecil itu dibebaskan oleh pihak Istana Siluman Ular. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Untung Prasetyo. Ini kisah Sudiro yang kali ini keren banget. Dan tadinya saya juga saya denger ya, wah dia ini akhir nih. Saya nggak mau nih sampai Sudiro berakhir. Buat Mas Untung jangan sampai dibikin akhir buat kisah Sudiro, karena ini salah satu kisah yang paling keren menurut saya dan paling ditunggu-tunggu sama teman-teman juga. Dan bagaimana akhirnya di ending ini selesai sudah semuanya ya. Kitab Segara Ruksanya sudah diamankan, 3 batu yang menyimpan para jin-jin jahat itu sudah diamankan juga. Dan di episode ini bagaimana Kanjeng Ratu ya bisa menunjukkan kesaktiannya menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Jadi dia kayak menyempurnakan semua ya. Saya pikir kan, kita pikir juga kemarin udah selesai, tapi ternyata belum, masih ada satu. Dan disinilah Kanjeng Ratu menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan bagaimana Sudiro untuk kedepannya semakin seru aja. Gatra Pawira pulang kampung dong, nemuin istrinya. Udah lama juga tuh Gatra Pawira gak pulang ya, gak ketemu istrinya. Tapi poin yang saya ambil dalam kisah ini ya, jadi bagaimana dari kemunculan Kitab Segara Ruksa dan lain-lain, bagaimana terjadi perseteruan sampai akhirnya muncul 3 makhluk jahat, Molotatu, Molodewo, dan Molopati itu. Saya lihat di sini adalah semuanya adalah intinya hanyalah masalah kekuasaan. Jadi begitulah manusia ya, nggak hanya manusia saja, ternyata semua makhluk yang ada jika sudah menyangkut masalah kekuasaan gelap mata, apapun ditempuh caranya hanya demi kekuasaan. Karena mereka mencari Kitab Segara Ruksa, membangkitkan 3 iblis jahat ini hanya tentang masalah kekuasaan, bisa menguasai alam dunia dan alam gaib. Padahal mereka semua lupa bahwa ada satu penguasa tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita ini di sini dibutakan matanya semua. Semoga kita semua dijauhkan ya dari sifat-sifat buruk dan juga dijauhkan dari hal-hal buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo yang sudah menggarap kisah Sudiro ini dengan apik sekali, dengan baik sekali. Ditunggu lagi kelanjutannya, jangan lama-lama dong Mas Untung. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan, dengan kisah Sudiro barusan. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga merasa ikut terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi dong, yuk kita klik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Buat teman-teman mungkin ya yang punya kisah horor misteri ya yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.